Halo, what's up guys, welcome back with me Sean Wawadi Istana Kucing. Oke, di video kali ini gue mau sharing tentang awal mula berdirinya usaha gue Istana Kucing seperti apa. Saksikan dalam video ini hanya di Istana Kucing. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah mendukung Istana Kucing dengan cara like, komen apa aja yang kalian mau tanyakan, share ke sosial media kalian, dan subscribe. Oke, thank you. Oke, jadi Istana Kucing ini awal mulanya itu dari hobi. dari hobi, gue mulai ngumpul sama teman-teman, kita bikin komunitas kecil-kecilan, kecil banget komunitasnya, jadi cuma gue sama beberapa teman gue gitu. Gue buatin Facebooknya, gue buatin sosial medianya lah gitu kan. Terus gue juga dapat hibahan kucing betina, gue dapat hibahan kucing jantan. Pada saat itu teman gue kasih saran, kenapa lu nggak nawarin jasa pacak aja gitu, jasa kawin, karena kan ada orang yang punya kucing betina lagi birahi, butuh kucing jantan, bisa lu pacakin gitu, lu kawinin sama kucing jantan lu gitu. Oh iya juga ya gitu kan, sorry ada bulu. Oh iya juga bener. Ya udah gue iklanin gratis di OLX, di Kaskus, di mana-mana gue itu iklanin kan. Terus dari situ dapatlah pelanggan. Gue ingat di situ ada KitKat dulu nama kucingnya yang dipacakin di Istana Kucing. KitKat, Abel, Cila kuning. Terus ada banyak. Saya nggak bisa disebutin satu persatu karena lupa juga beberapa dari mereka. Terus hasil dari pacak, jadi hasil dari situ gue bakar jadi modal. Gue beliin kandang tadinya buat kucing gue gitu kan. Terus akhirnya gue kepikiran, sayang nih kalau gue cat boarding service-nya hanya pacak, gue bikin penitipan kucing gitu kan. Pada saat itu lokasi masih di kebun jeruk itu gue ngekos. Dan gue thank you so much buat Bang Rahmat kalau nggak salah, sorry kalau gue salah nama lu ya Bang. Dulu dia punya kos-kosan itu dan dia pecinta kucing juga, dia izinin gue untuk tinggal di situ, jalanin usaha kucing gue di situ. Tapi karena tempatnya kecil dan tetangga kosan gue itu pada miara kucing semua gitu. Nah di situ awal mulanya Istana Kucing gitu, komunitasnya juga di situ. Karena tempatnya kecil, gue berpikiran untuk gue butuh rumah, gue butuh tempat yang lebih gede, gue butuh privacy untuk Istana Kucing gitu kan. Akhirnya huntinglah kita gitu, gue sama saudara gue sama teman gue, kita hunting, pindahlah kita ke Kampung Rambutan. Di sini berdirilah Istana Kucing secara profesional. Halo, ini hibahan juga gratis. Oke, jadi uang dari hasil pacak itu gue tabung semua. Gue bakar jadi modal tambahan, gue bikin website. Karena gue rencana ini usaha harus gue kembangin, harus gue gedein, gue bikin website. Habis gue bikin website, gue beli kandang. Mulai dari 1 kandang, 2, 3, 4, sampai sekarang udah berapa ya? Udah nggak hitung sih, ada yang gue jualin, ada yang gue sewain, ada yang gue pinjemin gitu kan ke tetangga. Oke. So setelah penitipan running, gue mutusin untuk resign, mundur dari pekerjaan gue. Jadi gue waktu itu iseng-iseng untuk Istana Kucing, gue masih kerja, gue resign, mundur dari kantor gue. Waktu itu gue kerja di sekolah pilot. Hati-hati kalau kalian mau jadi pilot, memilih sekolah pilot, hati-hati ya, jangan salah pilih sekolah pilot. Gue julid ya, udah whatever lah ya. Soalnya insentif gue masih ketahan cuy. Ya udahlah. Jadi tadi sampai mana ya? Gue resign, terus gue ditanya sama bos gue, beberapa petinggi lah ya di sana gitu. Kamu
Arisan mau ngurusin kucing, hahaha gitu. I don't fucking care with them gitu. Gue nggak peduli sama mereka karena yang gue pikirin adalah bisnis sendiri, usaha sendiri itu lebih membanggakan daripada gue jadi babu lu gitu kan. Udah insentif gue ditahan lah ini itu. Oke. Dan meledaknya di tahun baru 2017, Desember 2017 itu sudah mulai meledak. Kemudian lebaran 2018, lebaran Idul Fitri itu meledak banget. Gue dapat 50 pelanggan untuk penitipan kucing. Dari 50 orang itu alhamdulillah feedbacknya bagus. Kalian bisa lihat di Google My Business-nya Istana Kucing. Itu kalian cari aja Istana Kucing di Google, nanti keluar di situ paling atas kan. Kalau nggak kalian tulis aja penitipan kucing, nanti akan keluar di situ Istana Kucing. Dan kalian bisa lihat review-reviewnya bagus-bagus, alhamdulillah bagus-bagus. Cuma ada satu sih yang memang ya entah kompetitor, entah netizen yang otak-otaknya setengah gitu kan. Jadi dia kayak cuma komen bintang 1 gitu, dia kasih bintang 1 tapi dia bukan penitip kucing di sini, dia bukan customer gue, dia bukan klien gue. So gue nggak tahu dia siapa dan gue udah komen gitu. Maaf Anda siapa ya gitu. Udah komen, alhamdulillah feedbacknya bagus, yang real ya, yang beneran feedbacknya bagus. Ada beberapa juga yang nggak kasih feedback, ya udahlah nggak masalah gitu kan. Yang penting ada beberapa yang sebagian besar kasih feedback di situ, ngasih ulasan. Oke. Jadi modal lagi keuntungan dari unit bisnisnya Istana Kucing itu gue bakar lagi jadi modal tambahan ya. Mulai dari pertama banget tadi yang gue bilang, dari pacak kawin, terus gue bakar keuntungan itu gue bakar, gue jadi modal tambahan untuk penitipan. Gue beli kandang, gue benerin fasilitas, gue pasangin AC 1 PK. Pokoknya gue lakukan yang terbaik buat orang biar nyaman dan percaya sama Istana Kucing gitu kan. Intinya sih itu ya. Sorry. Terus grooming juga gitu, alhamdulillah sih returning customernya masih ada gitu kan. Jadi yang udah pernah mandi di sini balik lagi ke sini, alhamdulillah, terima kasih banyak guys, terima kasih banyak Gan atas kepercayaannya. Terus penitipan juga gitu, returning customernya masih banyak, alhamdulillah, makasih. Yang datang lagi, balik lagi terus, itu masih banyak, alhamdulillah, makasih atas kepercayaan kalian. Dari situ gue bakar terus tuh keuntungan ya, karena gue 0 rupiah, gue nggak pakai modal sama sekali. Yang kayak tadi gue cerita ya, tanpa modal. Mulai dari pertama banget tuh kawin, gue nggak pakai modal karena itu hibahan dan lain-lain gitu. Terus gue bakar terus. Dan puncaknya kemarin lebaran, gue dapat alhamdulillah sih dapat rezeki yang lumayan. Gue nggak pakai buat senang-senang cuy, gue bakar lagi jadi modal cat shop. Jadi sebelumnya itu Istana Kucing hanya di cat boarding service. Cat boarding service untuk penitipan, pacak, grooming, hanya service. Dan itu belum termasuk medis karena gue belum punya izin buka praktek kesehatan lah, segala macam, dokter hewan lah gitu kan. Tapi gue ngadain jasa yang namanya antar jemput untuk vaksinasi, untuk obat dan lain-lain gitu. Terus kalau misalnya dokternya, kayak kemarin beberapa kasus dokternya sudah memberikan gue tugas, Mas nanti tolong suntik, Mas nanti tolong pasang infusnya di rumah aja gitu kan. Jadi itu baru gue lakuin gitu. Nah, jadi dari semua itu keuntungan cat boarding service, gue bukalah itu usaha, gue kembangin usaha untuk Istana Kucingnya kan. Gue buka cat shop online offline. Berawal dari online dulu, gue jual makanan kucing yang inisial mereknya Whiskas. Gue jual, alhamdulillah laris, returning customer ada juga. Alhamdulillah sih, gue selalu bersyukur karena orang percaya sama Istana Kucing, orang puas, dan dia kembali lagi, dia kembali gitu. Alhamdulillah jadi returning customer. Dari situ keuntungannya gue nggak pakai, gue nambah lagi modal, dapat untung gue tambahin modal lagi dari jualan pertama Whiskas, terus mulai naik, jual ini, jual itu, sampai akhirnya gue bisa menuhin untuk jualan offline. Jadi di sini sekarang udah ada cat shopnya. Alhamdulillah beberapa kali orang, karena di sini buka 24 jam ya. Jadi orang kemarin sempat 2-3 orang
dalam minggu yang sama itu urgent tengah malam, di mana dia harus butuh pasir. Kemarin ada yang dari Keramat Jati datang ke sini beli pasir jam setengah 10, dan di situ kondisi gue udah capek banget, jadi gue ketiduran setengah 10 malam, digedor-gedor. Ya udahlah gitu, karena gue juga suka sama kucing, kayak gue care sama mereka, jadi gue layanin, gue kasih pasirnya, dia transaksi kelar. Terus ada juga yang butuh makanan, terus ada juga yang butuh pasir pagi-pagi buta. Lu bayangin jam 5 dia datang ke sini. Ya udah, gue layanin transaksinya. Ada yang nitip kucing jam setengah 3 pagi, gue layanin, semuanya gue layanin 24 jam gitu kan. Dan semuanya itu alhamdulillah sih membuahkan hasil yang ya lumayan ya gitu, lumayan. Dan sekarang Istana Kucing sudah seperti ini. Alhamdulillah berkat kalian semua. Dari 0 rupiah modal gua, semua keuntungan gue bakar, gue tambah untuk jadi modal tambahan. Dan alhamdulillah ya udah, gue nggak tahu harus ngomong apa. Tapi dalam waktu dekat gue kepikiran untuk buat kafe semacam warkop sih. Gue nggak mau sebut kafe karena kafe itu mewah banget. Gue sadar diri posisi saat ini di Kampung Rambutan. Jadi tempat yang cocok, nama yang cocok buat tempat ini kayaknya warkop ya, warung kopi. Jadi ada beberapa minuman kopi atau minuman segala lainnya, yang dimana lu bisa nikmatin itu semua, lu bisa main sama kucing. Nanti akan dirombak ya tempat ini, khususnya ruangan ini ya. Ruangannya lumayan gede, 6x8 kalau nggak salah sentimeter, 6x8 meter gitu. Terus apa lagi ya, pokoknya ya alhamdulillah sih, semua yang kita mulai dari nol, dari keringat kita sendiri, dari ide kita sendiri, itu lebih membanggakan. Jadi gue tadi udah bilang belum sih, gue resign dari sekolah pilot, sempat ditertawakan gitu. Terus setelah resign, gue sempat juga di hire lagi sama bos gue yang dari perusahaan itu. Jadi bos gue dari perusahaan itu juga resign, dia kerja di perusahaan baru, dan dia nge-hire gue lagi. Alhamdulillah sih, gue selalu bersyukur sih, nasib gue masih bagus gitu kan. Gue di hire lagi di sono. Gue mikir waktu itu Istana Kucing kayaknya bisa running dengan gue meng-hire orang. Jadi gue punya karyawan, berarti karyawan gue bisa ngurusin Istana Kucing. Karena saat itu Istana Kucing belum buka cat shop, jadi hanya servis. Ketika servis, otomatis dia hanya menerima tamu gitu kan, menerima pelanggan. Nanti semua yang handle adalah gue ketika gue pulang kerja. Pemikiran gue saat itu seperti itu. Oke, running lah itu. Gue punya karyawan tapi ternyata dia nggak amanah gitu. Hampir lah sebulan dia kerja, terus tiba-tiba nggak ada kabar. Gue pulang kerja, gue ngeliat kondisi di dalam rumah. Jadi Istana Kucing itu kan rule-nya, kandang itu hanya formalitas. Kucing akan dibebaskan kalau dia nggak galak, nggak birahi, pokoknya nggak ribet, nggak rese, itu pasti dibebasin di dalam rumah, di dalam ruangan ini. Jadi pas gue pulang kerja, gue ngeliat semuanya berantakan, nggak diurusin, tainya nggak diangkat, itunya semua nggak diurusin. Oke, fine. Gue mikir mungkin tuh orang mau resign kali ya. Besoknya dia nggak masuk kerja. Oh ya udah, dia resign, gue kerja kayak gitu. Karena kejadian itu, gue mulai mempertimbangkan lagi. Apa gue resign lagi ya dari perusahaan gue? Maksudnya biar fokus, karena gue takut banget nama Istana Kucing tuh hancur hanya gara-gara oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Gue takut kan nanti misalnya ada pelanggan datang terus ternyata kotor atau nggak berantakan. Gue aja sampai sekarang karena masih gue kerja sendiri gitu kan untuk Istana Kucing, gue masih kadang aduh jangan dulu deh, gue lagi ngepel gitu, ntar 15 menit lagi ya gitu kan, tunggu kering, tunggu apa kayak gitu. Akhirnya udah gue mutusin untuk resign lagi, dan bos gue kaget. Bos gue bilang, hah, bukannya rencana awal kamu mau resign itu nanti Desember 2018 ya? Gue bilang enggak, gue harus fokus sama usaha gue. Ya jadi bos gue tuh udah begini banget, udah teman banget, bukan teman sih, udah asik banget lah. Gue bilang kan gitu, gak bisa, gue harus fokus ke usaha gue. Jadi gue resign kemarin Juli 2018 gue resign. Agustus gue udah fokus di usaha gue. September, Oktober, dan alhamdulillah ya cukup menyenangkan lah untuk mempunyai usaha seperti ini. Gue nggak tahu ini
sebenarnya usaha sama bisnis sama ya, cuma bedanya satu bahasa Indonesia satu bahasa Inggris. I think like that lah gitu. Cuma bagi gue lebih cocok, lebih pantas ini gue sebut usaha, karena kalau bisnis tuh kayaknya udah gimana gitu ya, udah keren banget lah gitu. Gue ngerasanya ini usaha aja lah gue sebutnya, gue punya usaha gitu. I'm not a businessman, gue cuma seorang pengusaha ya. Pasti nggak jelas ya, intinya seperti itu guys. Jadi buat kalian, kalau kalian punya ide, kalian punya keinginan, silakan kalian pertimbangkan. Kalau misalnya lebih banyak keuntungannya, kalian jalanin. Kalian jangan pernah takut gagal, karena apa ya, kegagalan itu ya udah, itu jadi pembelajaran hidup. Itu ilmu paling berharga buat kalian men gitu. Lu pikir aja, kemarin gue kerja di sekolah pilot, gaji sekian kan, gue mikir gue lepas gitu daripada gue jadi pembantu orang, mending gue jadi pembantu kucing. Alhamdulillah kan, rezekinya bagus. Oke, gue cerita lagi nih tentang Istana Kucing ya. Gue coba cerita tentang Istana Kucing. Jadi Istana Kucing itu yang kayak tadi gue bilang di awal video, ini berawal dari komunitas, benar komunitas. Sampai sekarang pun Istana Kucing itu masih running di 2 jalur. 2 jalur ini yang gue maksud adalah jalur sosial dan komersial. Jalur sosial itu gue bantu para pemilik kucing yang kemarin ya, sampai kemarin, sekarang kuota sudah full. Gue sempat nerima kucing hibahan, kucing kampung, kucing Persia atau kucing ras, gue terima semua hibahan gitu kan. Orang udah nggak sanggup piara, terus suaminya ngelarang miara lagi, terus dia harus keluar kota, terus dia sakit keras, harus berobat, butuh banyak duit, nggak bisa lagi ngurus kucing, dibuang ke sini, it's okay, gue terima gitu kan. Dan sekarang kuota udah full sih, gue udah batasin kayak gitu kan. Jadi sosialnya ada, kemudian komersialnya ada. Kenapa gue jalanin dua-duanya? Sosialnya karena hobi gue suka kucing, halo gitu kan, kucing semua di badan gue. Gue suka kucing, jadi ya sebisa mungkin gue dedikasikan lah hidup gue buat kucing gitu kan. Karena selain hobi, ya udah gitu. Jadi gue senang juga, dapat, insya Allah ya dapat pahala karena gue merawat mereka. Ya Allah, gue senang. Gitu. Gue boleh nyinyir nggak? Jadi gue paling kesel nih sama orang-orang yang suka kucing atau enggak penitipan kucing yang meremehkan kucing kampung. Fuck man, lu kalau suka kucing lu harus suka semua kucing ya, semua jenis kucing lu harus suka. Lu harus peduli sama mereka, lu nggak boleh beda-bedain mana ras mana kampung. Di sini gabung semuanya ya. Ini Persia, ini gratis dikasih, dihibahin ke sini. Ini juga Persia. Terus kampung, mana yang Pong lagi bobo. Itu intinya. Jangan beda-bedain kucing. Terus apapun usaha kalian, balik lagi ya soal usaha. Ketika kalian jalan dengan happy, otomatis ya semuanya fine gitu. Nggak berat, jalannya nggak ngerasa terbebani kayak gitu, jadi enak aja gitu. Oke, sekian video kali ini. Semoga apa yang gue buat informatif, kemudian bermanfaat buat kalian. Kali aja, I don't know gitu. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and share. Also subscribe this channel because it's free man. Gratis, dukungan kalian itu sangat berarti buat gue. Akhir kata, gue Shan Wawa sign out. Sekali lagi, thank you so much for watching. Bye bye.